Selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan klik tanda lonceng ya. Terima kasih. Horas. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasi hasil diskusi kami tentang analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada saya Lisnawati Sembiring, yang kedua Ibu Herti Girsang, yang ketiga Bapak Syahrizal Damanik, dan terakhir Ibu Sri Wahyuni. Saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dimana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Berikut situasi 3 untuk kasus SMP yang telah kami diskusikan. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebibi. 1. Diskusi seluruh kelas di awal pembelajaran. Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti: apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? 2. Kerja individu pasangan kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran. Pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain? Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Tidak. Kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian, sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. 4. Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. 5. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara, sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. 6. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah, skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk, langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1, dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. 7. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung.
atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Berikut pertanyaan pemandu dalam melakukan analisa skenario pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita bahas satu persatu. Silahkan disimak ya. Pertanyaan pertama. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut adalah kesiapan murid, minat, dan profil belajar. Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar murid? Cara guru menentukan kebutuhan belajar murid adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan diagnostik awal dengan pertanyaan pemandu untuk memperkenalkan murid pada topik iklan lalu melakukan penugasan dalam kelompok kecil. Dan langkah terakhir adalah melanjutkan diskusi dalam kelompok besar. Pertanyaan ketiga adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Penilaian diferensiasi konten menggunakan daftar iklan yang ditulis masing-masing kelompok sebagai contoh kemudian membahasnya dengan menekankan kepada A. Target audiens sasaran, B. Pesan utama, C. Mengapa iklan lebih efektif dari yang lain. Meminta murid menuliskan kekurangan dan kelebihan dari iklan lain seperti radio, TV, internet, billboard dalam selembar kertas yang berisi grafik tie chart. Penilaian diferensiasi proses menggunakan mengembangkan kegiatan bervariasi, tidak membosankan seperti kerja individu berpasangan, kelompok kecil, 4-5 orang, dan diskusi bersama. Penilaian diferensiasi produk berdasarkan pada murid membuat iklan yang efektif untuk mempromosikan produk, jasa atau acara yang sesuai dengan konsep dan menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep muridnya. Pertanyaan keempat adalah bagaimana cara guru tersebut melakukan penilaian. Penilaian yang dilakukan ada dua cara. Yang pertama adalah penilaian formatif, yaitu melalui observasi kerja individu, diskusi kerja kelompok, diskusi seluruh kelas, assessment for learning, dan memberikan pertanyaan pemandu di awal pembelajaran terkait materi yang akan didiskusikan, assessment as learning. Penilaian yang kedua adalah penilaian sumatif. Penilaiannya adalah penilaian hasil penugasan produk, iklan, yang dibuat oleh murid, assessment of learning. Sekian pemaparan mengenai analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di modul berikutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.